Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pemirsa sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, yang mengikuti channel Fathur Rahman Malik Official dimanapun berada, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang akhir-akhir ini banyak melanda negeri kita kali ini. Melanjutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada pertemuan kita kali ini kita akan menjelaskan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendirikan Ka'bah. Setelah lama Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah ke pelosok-pelosok negeri untuk mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam menerima wahyu untuk membangun rumah Allah atau Ka'bah di dekat telaga sumur Zam-Zam. Maka ditemuinya Ismail untuk membantu beliau sebagai bapaknya untuk membangun Baitullah, artinya Ka'bah di sebelah telaga Zam-Zam tersebut. Kemudian mereka berdua bekerja sama untuk mengerjakan bangunan tersebut. Setiap kali mereka membangun, selesai bekerja, mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya Allah, terimalah persembahan kami. Jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Begitu pula anak dan keturunan kami semua menjadi umat yang patuh dan tunduk. Pertunjukkanlah kepada kami akan cara peribadatan kami. Berilah ampun terhadap kami, karena Engkau yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dalam membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim dan Ismail meletakkan sebuah batu besar berwarna hitam mengkilat, dan sebelum meletakkan batu tersebut, diciumnya batu tersebut sambil mengelilingi bangunan itu. Batu itu sampai sekarang disebut dengan Hajar Aswad, artinya batu hitam. Dan setiap orang melakukan ibadah haji, melakukan tawaf keliling Ka'bah sambil mencium batu itu. Itulah makanya orang haji hari ini ketika selesai tawaf itu dia mencium Hajar Aswad. Itu sejarahnya Hajar Aswad tersebut. Kemudian khitannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Perintah khitan atau bersunat itu sudah ada semenjak zaman Nabi Adam. Adapun sebab dari adanya perintah khitan tersebut karena Nabi Adam pernah menazar apabila taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia berjanji akan memotong sebagian dari anggota badannya. Ketika Allah menerima taubatnya, maka malaikat Jibril menunjukkan anggota badan yang harus dipotong disunat atau khitan sebagaimana yang berlaku pada umat Nabi Muhammad hari ini. Jadi sejarah khitan itu ketika pernah Nabi Adam bernazar, ketika kalau Allah SWT menerima taubatnya, maka dia akan memotong bagian dari tubuhnya. Akhirnya Allah SWT menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam, maka diperintahkanlah untuk kalau sekarangnya memotong kelamin, artinya kita bersunat untuk yang laki-laki. Pada zaman Nabi Ibrahim, perintah khitan ini turun setelah Nabi Ibrahim berumur 80 tahun. Sehingga menurut satu riwayat, Nabi Ibrahim melaksanakan khitan dengan menggunakan kapak. Dan perintah khitan itu juga dilaksanakan oleh seluruh umat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad, hendaklah engkau mengikuti kepercayaan Nabi Ibrahim dengan sebulat hati. Kemudian yang terakhir adalah Ibrahim ketamuan malaikat. Pada satu hari ketika Nabi Ibrahim dan Siti Sarah sedang duduk, tibalah datang seorang tamu yang tidak dikenal sebelumnya. Setelah tamu tersebut duduk lalu mengatakan bahawa dirinya itu adalah malaikat Allah. Ini diperintahkan Allah untuk menyampaikan kabar gembira kepada Ibrahim dan Sarah, engkau akan dianugerahi seorang anak yang bernama Ishak. Mendengar berita tersebut, Sarah terkejut karena usianya sudah 90 tahun. Mana bisa melahirkan dan aku mandul, kata Siti Sarah. Malaikat menjawab, itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah, dan memang itulah perintah Allah yang saya bawa kemari. Akhirnya memang benar janji Allah tersebut, karena tidak lama kemudian Siti Sarah melahirkan seorang anak laki-laki
yang bernama Ishaq alaihi salam. Pemirsa sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selesai menyampaikan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ini. Cukup panjang kisahnya yang kita bagi dengan beberapa video atau konten. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, menjadi pengetahuan bagi kita semua, terutama kepada kami yang menyampaikan. Pada pertemuan selanjutnya kita sampaikan kisah Nabi Lut alaihi salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk dan hidayah taufik menjalani kehidupan di dunia ini dan dijauhkan dari mana bahaya. Apalagi hari ini virus corona masih ada di sekitar kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musibah dan cobaan ini segera lepas dari dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.